Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, khususnya dalam COVID-19 ini, kita tetap diberi kesehatan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Bapak Margono Sugeng, Bapak-bapak, Pak Prodi, ya, yang hadir, ya. Bapak Ibu dosen yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, serta seluruh mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Dian Nusantara yang kami cintai. Alhamdulillah saya senang sekali dan saya baru sekali ini masuk ke Undira, ya, salah satu universitas di Jakarta, ya. Jadi saya bisa bersilaturahmi dengan para sivitas akademika yang ada di sini. Baiklah. Saya waktu itu diberitahu Pak Komarudin bahwa ada seminar yang judulnya adalah investigasi insiden di industri, ya. Jadi mungkin saya nanti akan memberikan yang investigasi yang sifatnya umum, baru nanti mungkin Prof. Ajana akan khusus mengenai material, ya, karena beliau backgroundnya memang metalurgi, jadi masalah-masalah yang nanti dalam seminar presentasi yang namanya itu PAK. Jadi ada namanya 4P, itu teknik investigasi aja seperti itu. Jadi yang saya berikan ini sifatnya umum, yang umumnya dipakai investigasi di industri. Dan pada waktu ini juga kalau Bapak Ibu mau ngambil sertifikasi BNSP, ini materi ini sering saya berikan pada peserta yang mau mengikuti ujian sertifikasi BNSP. Jadi mohon nanti kalau sudah ikut ini bisa sekedar ini, kalau mau sertifikasi investigasi bisa pakai material ini. Jadi material saya ini banyak, ya, sengaja saya banyakkan supaya nanti bisa dilihat sendiri, tapi dalam presentasinya saya akan tekankan poin-poin yang terpenting saja. Jadi ini bisa bikin reference kalau diperlukan, kalau enggak ya disimpan saja, kalau bisa diperlukan menjadi amal jariah bagi saya. Jadi saya nggak simpen-simpen ilmunya itu, saya berikan aja semua seperti itu. Ya orang sudah tua gini Pak, jadi pengen cari sedekah jariah aja lah kira-kira gitu. Baik, ini tadi saya kira sudah, ya, ini pengalaman CV saya, ya, saya lewatin aja. Jadi objektif kita pada pagi ini saya akan memberikan gambaran dan pemahaman bagaimana cara melaksanakan investigasi atau investigasi insiden di industri. Jadi khususnya di industri, saya tidak mungkin di rumah, tapi prinsipnya bisa dipakai di mana saja nanti. Ini filosofi, ya, kalau ada suatu perusahaan atau aktivitas apapun, kalau ada insiden nggak diselidikin, nggak diinvestigasi, anunya seperti ini, lama-lama akan terkeros dan perusahaan tersebut akan hancur sendiri. Jadi makanya insiden itu harus diinvestigasi. Sebagai agenda kita pertemuan, ini sebenarnya saya berikan dari A to Z, tapi nggak mungkin saya akan berikan detail, ya, karena umpamanya kayak interview segala macam, analisis ini banyak toolsnya. Kalau kursus yang saya berikan dengan agenda ini biasanya 3 hari. Jadi analisa toolnya itu nanti kita bisa pakai contoh, ada kasus mereka mengerjakan pakai sketch atau pakai analisis, itu semua bisa dipakai di sini. Nah, tapi dalam hal ini karena waktu kita singkat, saya akan menunjukkan saja toolsnya itu seperti apa, ya. Jadi kemarin saya juga dipesani Pak Komar kalau bisa sedikit diberi bahan mengenai accident atau accident prevention yang itu kan berarti nggak kedengeran, ya? Gimana? Nggak kedengeran, Bu, ya? Kedengeran, ya? Dengar Pak, mungkin tadi ya mungkin tadi di perangkat Ibu yang tadi Pak, ya. Ya. Jadi dari 1 ke 9 ini kalau dalam pelatihan accident investigation ini udah A to Z. Tapi mungkin saya di sini hanya mengambil pandangan umum saja. Jadi nanti ke 9 bisa diskusi, atau kalau dalam presentasi ada nggak jelas, nggak tahu aturannya. Kalau ditanya saya siap, mau dikumpulkan dulu juga saya siap. Jadi nggak ada masalah. Oke. Kita bicara accident investigation di industri. Jadi kegiatan industri itu memang sangat bahaya. Tadi Pak Rektor sudah mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan kilang minyak, orang bekerja di ketinggian, ya, di mana di industri itu sangat rawan sekali terhadap kecelakaan. Bisa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan.
kegiatan industri harus dikelola dengan baik dan aman sejak rancang bangun. Dari mulai desain itu mengasah keselamatan itu harus sudah dimasukkan. Kalau enggak nanti kita akan ada masalah pada waktu pabrik atau fasilitas umum sudah berjalan. Jadi dari awal rancang bangun harus sudah dipikirkan. Nah, di dalam industri itu biasa perusahaan mempunyai namanya sistem manajemen keselamatan kerja atau SMK. Jadi macam-macam. Jadi setiap industri punya ini. Di Departemen SDM ada SMKM, Sistem Manajemen Keselamatan Migas. Di Depnaker ada SMK 3, PT 50. Itu sudah wajib sekarang harus diterapkan di perusahaan. Salah satu elemen atau salah satu bab atau pasal di SMK itu adalah accident investigation. Itu harus sudah ada di setiap perusahaan karena mereka antisipasi kalau terjadi insiden apa yang harus dilakukan. Ini seperti ini ya. Ini SMKM-nya. Jadi SMKM ini memenuhi alur sistem PDCA. Jadi membuatnya harus PDCA. Jadi Plan, Do, Check, and Action. Lah, accident investigation itu ada di posisi di pemantauan, Plan, Do, Check, diceknya ya, diceknya. Jadi kalau sudah dipantau baru diaudit, audit ulangnya bagaimana, hasilnya dikembalikan lagi ke pimpinan perusahaan untuk perubahan-perubahan peraturan, prosedur, atau apa saja SOP. Jadi ini sistem manajemen keselamatan kerja yang ada di tiap perusahaan ya. Tapi bukan perusahaan kecil Ibu ya. Kalau perusahaan mungkin di kampung Pak Komarudin perusahaan apa Pak? Peyem ya mungkin nggak ada Pak ya di kampung. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang besar ya umumnya Pak. Oke, sebelum kita masuk ke investigasi, saya akan memberikan maaf Pak, ini sepertinya Bapak termute Pak. Mohon izin untuk Mas Fajar ya, atau Laras dan Eva. Oke, udah sudah tadi membantu. Udah mungkin tadi ke ini ya. Udah bisa dengar, Mbak? Sudah Pak. Sudah. Okay. Ya, bisa dilanjutkan. Jadi karena namanya accident investigation, kita harus tahu apa itu insiden, apa itu accident ya. Kalau insiden itu suatu kejadian yang belum mengakibatkan suatu kerugian. Bisa orang celaka, bisa kebakaran, atau bisa property damage, itu belum terjadi ya. Tapi kalau dia accident itu sudah terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan ya fisik atau perusahaan harta benda. Artinya apa? Artinya setiap accident itu adalah insiden. Tapi setiap insiden belum tentu accident karena tidak ada yang korban. Jadi kalau umpama kita bawa mobil atau motor slip sedikit belum ada korban itu masih insiden. Tapi kalau slip terjatuh itu luka, itu baru namanya accident. Ini bedanya seperti itu aja. Ada juga namanya near miss ya. Near miss ini hampir saja atau hampir celaka, nyaris celaka. Saya kasih contoh. Nyaris celaka itu mungkin ada truk bawa batu, nah kita naik motor, batunya jatuh tapi nggak nimpa kita. Nah, itu namanya kita near miss. Bagi yang membawa batu itu sudah accident. Bagi yang naik motor itu namanya near miss ya. Jadi bedanya itu. Nah, accident biasanya itu adanya kontak dengan sumber energi. Kita lihat. Nah, ini tadi contoh ya sudah ya, saya lewatin aja ya. Nah, konsep energi itu seperti ini, Bapak-bapak, Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi ini ada energi itu bisa dari panas, dari listrik, mekanis, fisik, kimia dan radiasi. Kalau ininya rusak, maka energinya akan lepas. Dan kalau ada orang di sini ya, dia akan mengenai orang. Jadi jika pembatasnya rusak atau hilang, akan mencapai kepada penerimanya. Gimana? Lagi hijau. Gimana, Pak? Suara saya masih ada ya? Kalau lepas di mute aja semuanya peserta. Mohon dibantu. Bisa dilanjutkan kembali, Pak. Silakan. Iya, mute lagi ya. Oke.
Tadi sampai mana energi loh ya? Iya Pak, sampai di energi Pak. Oke. Jadi ini energi ini adalah tadi panas, ya, listrik, mekanis, fisik, kimia, dan radiasi. Kalau energi ini lepas, penghalangnya, pembungkusnya, maka dia akan lepas seperti ini. Gini, mengenai orang, ya, mengenai orang. Ini kalau orangnya ini energinya melebihi nilai ambang batasnya atau TLP, ini akan mengakibatkan cedera. Umpamanya ini suara, dia pecah. Nah, suara itu mengenai orang ini, artinya orang manusia kan nilai ambang batasnya itu untuk 8 jam cuma 85 desibel A, ya, yang jurusan listrik mungkin apa itu 80 desibel A. Nah, kalau dia sampai 100, ini orang akan celaka, pendengarannya akan rusak. Nah, itulah kira-kira ini. Jadi kalau energinya melebihi nilai ambang batas akan terjadi suatu insiden kepada orang yang menerimanya. Nah, teknik pendekatannya bagaimana? Katakanlah pompa, ya, ini pompa, ini suaranya bising, ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita mulainya itu dari desainnya dulu, Pak. Jadi pompanya itu kalau bisa yang noise-nya sekian, makanya bearingnya harus yang bagus. Karena biasanya suara itu timbul karena dia vibrasi. Jadi didesain supaya suaranya tidak melebihi 85 desibel. Kalau ini tidak bisa, ya, kalau ini tidak bisa, baru dibuat penghalang. Umpamanya Bapak Ibu ada mesin genset di rumah, itu kalau mati lampu, mati listrik, itu kan gensetnya harus nyala. Nah, kalau gensetnya nyala itu di ruangan terbuka bisa mengganggu tetangga, makanya ditaruh di bawah tanah atau di papo, dikasih barrier, ya, jadi suaranya nggak kuat. Nah, kalau ini juga nggak bisa, ya, dengan sumber dan target tadi ini, maka kita harus memakai penghalang untuk manusianya, APD, alat pelindung diri. Jadi di dalam desain ini jangan ujuk-ujuk langsung APD mau gampangnya. Lihat dulu desainnya, persyaratannya dulu. Kalau ini nggak bisa dilakukan, maka dilakukan penghalang. Kalau penghalang nggak bisa, dilakukan administrasi. Program kerjanya mungkin nggak usah 8 jam, cukup 5 jam, 3 jam, gantian shiftnya gitu. Kalau ini juga nggak bisa, maka APD. Jadi APD itu adalah pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Tapi dalam industri sering salah kaprah, sedikit-sedikit, pakai APD. Jadi APD itu maksudnya alat pelindung diri, ya. Sekarang kan pakai masker gitu, ya. Nah, itu masker itu alat pelindung diri. Padahal poin yang pertama ya mungkin jaga jaraknya, tidak harus tempat berkumpul. Itu penghalang-penghalang seperti itu. Kalau ini juga harus dilakukan, kita harus keluar. Ya APD, pakai masker, ya. Sekarang kan COVID-19 seperti itu. Itulah prinsip pencegahan kecelakaan suatu sumber dari bahaya. Oke, kalau kita ingin mengetahui accident investigation, kita harus tahu yang namanya loss causation model, yaitu accident prevention. Apa sih sebenarnya loss causation model itu? Apa yang menjadi penyebab? Apa yang menjadi akibatnya apa? Manusia itu setiap hari akan berinteraksi seperti ini. Ada ada personel, ada equipment, ada material, ada environment. Ini akan interaksi. Karena interaksi inilah menjadi tugas untuk mencapai suatu produksi. Tapi kalau ini salah kaprah, ya, nanti bisa kecelakaan. Bukan produksinya didapat, jadi produksinya turun. Ini sistem interaksi. Nah, di dalam loss causation model itu ada namanya teori domino. Ya, teori domino itu adalah teori di mana kecelakaan itu terjadi karena ada unsafe X dan unsafe condition, artinya immediate cause. Ya, ini insiden. Kalau terjadi insiden, tentunya ada kerugian. Insiden itu terjadi karena adanya unsafe X dan unsafe condition. Unsafe condition terjadi itu karena ada basic cause, ada penyebab utama. Penyebab utama itu terjadi karena sistem manajemen yang nggak beres. Ya, jadi ini manajemen sebenarnya keranannya. Nah, nanti bagaimana selidiknya akan kita lihat berikutnya. Nah, ini tadi ya dari yang kita awalkan tadi. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi ada losses karena ada apa? Karena ada insiden. Ada insiden karena apa? Karena ada unsafe X unsafe condition yang disebut immediate cause. Terus ada unsafe X condition karena apa? Ada personal factor, job factor. Nanti apa itu personal factor akan kita jelaskan. Loh, karena karena apa? Karena sistem manajemennya nggak beres. Jadi sebenarnya kecelakaan itu karena ada ketimpangan di sistem manajemen. Kita selama ini nggak melihat sampai sana. Jadi kalau mau tuntas ya nanti kita lihat bentar. Nah, ini
Eksiden, kerugian itu apa? Tadi ada PB ya, bisa manusia, bisa peralatan, bisa material, bisa lingkungan rusak, material rusak. Nanti Pak Ajana akan bicara di material. Ada peralatan, nggak bisa dipakai, manusianya celaka. Ya. Terus kemudian yang insiden itu ya bisa menabrak, terpukul, terjatuh, ya, tertusuk, terjepit, terpotong, ya, bahaya listrik, kimia, radiasi, terlalu berat. Nah, ini semua adalah insiden, ya, dan banyak lagi penyebabnya. Kemudian insiden itu kan terjadi karena apa? Karena ada perbuatan tidak aman, operasi tanpa autorisasi. Adik-adik mahasiswa kalau mengoperasikan motor nggak ada SIM itu termasuk tanpa autorisasi, jadi jangan dilakukan, ya. Tapi ini otorisasinya, orang di pabrik atau di mana saja nggak berhak mengopret mesin, umpamanya mesin gereda, dia nggak ngerti, dia operet sendiri, nah, itu celaka. Inilah memperingatkan. Jadi perlunya perbuatan itu adalah saling diingatkan, mengamankan, ya, tidak layak, alat pengaman yang tidak berfungsi, ya. Kalau kita lihat di sehari-hari itu kan kalau di tukang tambal ban itu kan sebenarnya mesin kompresornya itu beltnya itu ada penutupnya, tapi nggak pernah dipakai karena mungkin ya ini nanti tidak berfungsi. Bapak-bapak, ibu, anaknya yang dulu kan motornya pakai rantai dicopot, ya, nah, itu kan berbahaya. Tapi karena kita orang tua nggak ngerti, wah dia bilang wah itu motornya maco ya kalau nggak ada tutup rantainya lagi, ya, padahal sangat berbahaya. Ya, pakai alat yang rusak, ya, itu sangat berbahaya. APD tidak layak, ya, APD tidak layak, ya, kadang-kadang tidak tepat, ya, itu penyebab, ya. Kadang-kadang untuk gunung berapi kita pakai APD yang debu, ya, debu saja, padahal itu ada H2S-nya, ini nggak cocok, ya. Penempatan, housekeeping, mengangkat yang salah, itu kan ada cara mengangkat yang benar, ya. Posisi tidak aman, berdiri di bawah benda yang sedang diangkat, ya. Servis alat beroperasi, artinya kita memperbaiki alat tapi mesinnya masih jalan, dan itu sangat berbahaya karena apa? Wah, hemat waktu, kalau dimatikan dulu kan rugi. Jadi dalam keadaan berjalan kita perbaiki. Itu perbuatan-perbuatan kita tidak aman, bermain, bercanda di dalam kerja, minum obat alkohol, ya, gagal mengikuti prosedur, tidak mengikuti SOP-nya. Kondisi tidak aman, pelindung tadi tidak ada, APD kurang atau tidak ada stok sehingga kondisinya orang tidak pakai PD, peralatan rusak, ya, ruang kerja sempit, ya, housekeeping sempat, sistem peringatan kurang, bahaya kebakaran, ya, kebersihan kurang, kebisingan terjadi, terpapar radiasi, temperatur ekstrem. Ini contoh-contoh kondisi tidak aman, dan ini di kehidupan kita itu terjadi. Tapi perlu disadari bahwa inilah penyebab kecelakaan tadi, ya. Jadi kondisi tidak aman. Dan ini kenapa terjadi? Karena memang, nah ini tadi contoh aja, ya. Ini pakai HP, ya. Ini N-Chip X tadi, ya. Kecelakaan 80-98%, ya. N-Chip X ini. Ini sekarang 20% kecelakaan karena orang pakai HP, hati-hati. Ini anak sekolah, mungkin kita waktu kecil pernah seperti ini. Ini yang tinggal di Depok, ini mungkin tiap pagi dulu yang seperti ini. Nanti kenapa ini terjadi, kita akan ulas. Ini juga seperti ini di perumahan. Ini berbuat yang tidak aman semua ini, ya. Seperti ini contoh-contoh. Ini terjadi di industri, ya. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, ya, ini yang terjadi. Ini, ya, N-Chip X, ini ya, tiap pagi bonceng 3, bonceng 4 itu sering aja terjadi. Ini semua penyebab kecelakaan. Dan mengapa terjadi unsafe X? Ini kan unsafe condition-nya tadi contoh. Tumpahan, licin, ya, botol tidak diikat, ini housekeeping, kabel-kabel listrik seperti ini, ya, bisa kesetrum atau segala macam lah karena ini kabelnya tidak beres. Nanti kita belum bicara area klasifikasi segala macam, ya. Jadi tadi sudah sampai penyebab langsung, penyebab dasar. Jadi penyebab langsung unsafe X dan unsafe condition itu terjadi karena adanya penyebab dasar. Penyebab dasar itu apa? Penyebab dasar itu faktor pribadi, kemampuan fisik kita, psikologi, mental, stres, ya, kurang pengetahuan, ya, kurang keahlian, motivasi tidak layak, ini semuanya. Motivasi itu kadang-kadang karena gaji orang bisa celaka, ya, gaji nggak up katanya. Faktor kerja, pengawasan nggak ada, engineering nggak ada, pengadaan purchasing tidak ada, sehingga tidak ada alat APD-nya di gudang nggak ada karena
ini tadi faktor kerja, maintenance ya, nanti Pak Profesor Atya akan bicara maintenance, standar kerja, salah pakai, salah penggunaan. Inilah. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kontrol kelemahan manajemen di sini ya, di sini. Jadi kalau kita melihat kecelakaan itu asalnya datangnya dari lemahnya kontrol, bukan karena adanya kulit pisang, bukan karena lantai licin, tapi ada lemahnya kontrol. Inilah timbulnya kecelakaan secara mendasar dari sini. Lari kemari karena lemahnya kontrol, maka terjadi penyebab dasar. Tadi ya, faktor manusia, faktor karena terjadi penyebab dasar. Kenapa? Dia mengakibatkan penyebab langsung, yaitu unsafe acts dan unsafe condition tadi. Karena ini terjadi maka terjadilah insiden. Insiden tentu jelas merugikan. Jadi penyebab kecelakaan itu sebenarnya dari sini kemari, ya, dari lemahnya kontrol sampai kepada kerugian. Oleh karena itu, investigasinya harus dibalik. Dari sini kemari. Jadi dari kerugian ke lemahnya kontrol. Kan begitu kan? Kalau Bapak Ibu ketinggalan atau hilang dompet dari rumah ke kantor, ke kampus, mencarinya kan dari kampus ke rumah, bukan mencarinya ke pasar, kan nggak ketemu. Itu juga insiden seperti itu ya. Jadi lemahnya kontrol itu nggak ada standar, nggak ada peraturan. Standar cukup, tidak dilaksanakan. Itu masalah-masalah krusial. Jadi seperti itu harus kita benar-benar perhatian. Jadi sekarang kita sudah tahu, paham bahwa kecelakaan itu bukan dari terjadinya insiden, tapi datangnya dari lemahnya kontrol di manajemen. Karena ini di perusahaan kan, jadi kontrol manajemen. Nah kalau di negara ya mungkin kontrol dari pemerintah, kira-kira begitu. Kemudian ini tadi ya sudah ya. Jadi ini kartu domino itu seperti ini. Jadi kalau ini jatuh ya, ini akan ikut jatuh. Tapi kalau yang jatuh dari sini, yang jatuh ini saja. Tapi kalau yang jatuh, batunya itu dari sini, itu jatuh sampai sini, Pak. Ini ada panah 3, ya. Mengapa panahnya 3? Nah, saya waktu ada mahasiswa nyusun skripsi, dia buat seperti ini. Kenapa? Saya tanya, kenapa panahnya harus 3? Mahasiswa nggak sangka, kok tanyaannya seperti itu. Tapi ini pertanyaannya prinsip, makanya saya tanya. Wah, jawabannya, nah itu kan di anunya Pak Komar ada, di handout-nya Pak Komar ada di presentasi. Nah kok jawabnya itu, saya bilang. Kok saya jawabannya karena ada di presentasi saya? Bukan. Ini maksudnya karena penyebab kecelakaan itu tidak satu, lebih dari 2. Lebih dari 1, bisa 2, 3, 4. Jadi tidak ada single road cause accident itu, pasti ada beberapa sebabnya. Itu maksudnya. Jadi jangan jawabnya kayak mahasiswa saya, itu kan di Pak Komar seperti itu katanya, bukan itu maksudnya. Oke, jadi inilah dia unsafe act, unsafe condition adalah an accident are all symptom of something wrong in the management system. Jadi adanya unsafe act tadi, ada unsafe condition, bahkan accident itu adalah gejala adanya sesuatu yang salah di manajemen sistem itu. Itu prinsipnya. Jadi kita melihat sekarang ada kecelakaan tidak sama-sama teknis, coba nanti lihat. Oke, itu apa tujuan investigasi insiden? Adalah suatu upaya yang sistematis yang bersifat teknis dan non-teknis guna menjelaskan fakta dan keadaan yang berkaitan penyebab dasar. Jadi dikatakan penyebab dasar, bukan penyebab saja, penyebab dasar. Di mana? Itu tadi penyebab dasar yang faktor manusia, ya itu penyebab dasar dan manajemennya. Tindakan perbaikan dalam upaya mencegah insiden yang serupa tidak terulang. Inilah tujuan accident investigation. Nah, kalau di MIGA, karena saya dengan Pak Ajana lama di MIGA, dia punya prinsip, investigasi kecelakaan itu bukan cari salah. Kalau yang cari salah itu polisi, penyidikan. Makanya orang dibentak-bentak, dipaksa-paksa. Kalau ini tidak menyatakan salah, tidak memberikan sanksi ya. Prinsipnya, walaupun nanti akhirnya ada yang terkena, tapi tujuan kita itu fokusnya adalah mencari penyebab, bukan menyalahkan orang. Ya, itu maksudnya. Nah, prinsip penyidikan insiden itu adalah memperbaiki sistem. Ya. Oh, teknis apa nggak perlu, Pak? Perlu, tapi kalau sistem udah diperbaikin, teknis akan mengikut. Coba ini kita lihat. Ada nggak yang dari Depok, Pak? Tiap pagi dulu, Pak. Dari 23 seperti ini, 2012 seperti ini, 2003 seperti ini. Ini kenapa? Oke, perbaikin sama direktur baru. Yang diperbaikin teknis, dipasang paku,
Orang pakai triplek, naik lagi ke atas, dikasih cat, ya udah pakai kertas, dipakai ini. Ini kan semua perbaikannya teknis, ya. Oh, teknis penting nggak? Ya penting, tapi tidak mendasar perbaikannya itu loh. Jadi bagaimana? Kalau ini baru, karena apa? Pak Jonan tahu nggak bisa masalah teknis untuk memperbaiki sistem. Makanya yang diperbaikin adalah sistem, ya. Perbaikin sistem manajemen daripada mencari kesalahan atau blame, ya. Kalau sistem apa? Sistem pembelian tiket, sistem security-nya, pakai kartu, segala macam lah itu sistem yang diperbaikan. Nah, di luar negeri kan sistem, makanya aman, nggak ada. Ya mungkin ke sana orang nggak perlu naik ya. Kalau kita seperti itu. Jadi sekali lagi, uji investigasi itu tujuannya perbaikan sistem, bukan perbaikan teknis semata. Teknis perlu, tapi sistem diperbaiki, teknis otomatis akan mengikut. Ya. Tapi kalau hanya teknis yang diperbaikin, belum tentu ini bisa. Umpamanya, contoh pagi-pagi ada di kantor orang kepleset karena licin, ya licin. Nah, tentu kan yang di kantor, oke, mana janitor tolong dibersihkan. Nah, itu teknis ya, membersihkan saja. Tapi apa nggak terjadi? Nah, kalau kita lihat nanti kenapa ada air tergenang nggak ada bersihkan? Memang nggak ada janitornya, jadi perusahaan ini belum menyiapkan janitor. Nah, kalau nggak menyiapkan janitor yang tanggung jawab siapa? Kan pimpinan. Kenapa nggak ada janitor? Ya akan terjadi seperti itu. WC kotor terus gitu ya mungkin ya. Karena nggak ada sistem yang diperbaiki teknis. Orang kena pleset kulit pisang gitu. Kalau teknisnya buang kulit pisang, singkirkan, tapi bukan sampai di situ. Jadi harus sistem yang diperbaiki. Ini kisah kecelakaan ya, Bapak Ibu. Ya, ini di industri ya, di Indonesia, Kilang Cilacap yang pernah dengar, Bontang, Petrowidada ya, depot penumpang dan segala macam. Ini contoh-contoh kecelakaan di industri. Ya. Nah, ini di Hotel Indonesia, ini sangat ironis sekali, hotel baru tapi terjadi kebakaran bisa meninggal 15 orang. Sama aja dengan yang di Pak? Ibu, kemarin yang baru terjadi di Jaksa Agung itu juga ironis sekali. Gedung seperti itu tidak ada proteksinya. Sehingga waktu terbakaran yang nggak ada sprinkler, nggak ada segala macam, ya habis punah lah. Ya, kita terlepas kalau kita dari accident investigation-nya nggak menangani masalah apa itu sabotase, karena tugas polisi. Kalau udah sabotase kan arahnya manusianya. Kita tidak ke arah manusianya. Gitu. Oke, ini kebakarannya macam-macam ya. Nah, ini kan ada Murphy Law. If something can happen, sooner or later it will happen. Jadi kalau sesuatu bisa terjadi, hanya nunggu waktu itu terjadi. Jadi hati-hati. Kalau ada kulit pisang, cepat buang. Itu hanya nunggu waktu aja. Ya, gitu. Ini kejadian ya, kecelakaan. Ini hancur semuanya seperti ini. 7-100 injury property damage dan ini reaktor nuklir meledak, 31 meninggal ya. Anjungan Lepas Pantai Utara ya, 167 orang meninggal. Mexico City ledakan LPG ya. Ini kalau meledak bisa bleve nanti mungkin saya harus cerita bleve khusus ya, enggak sini ya. Januari Petrowidada segala macam, ini contoh-contoh kecelakaan aja ya. Begitulah seriusnya kecelakaan. Nah, kalau itu kecelakaan, apa tugas kita untuk menginvestigasi? Bagaimana tekniknya? Ya. Jadi insiden investigation itu pada dasarnya adalah mencari fakta, menganalisa, dan memberi rekomendasi. Itu aja kuntinya. Investigasi, mencari fakta. Fakta-faktanya apa dan bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Terus mencari penyebab dasarnya, dilakukan analisis dengan tool-tools yang sudah disiapkan. Sudah kita tahu analisisnya, kita rekomendasikan untuk perbaikan. Maaf. Nah, stepnya itu seperti ini dari awal. Jadi ada namanya initial response. Kalau Bapak Ibu menjadi investigator nanti, ya, ini ada namanya initial response, ada initial walkthrough, ada gathering information, ya. Jadi nanti ini faktanya apa, menganalisa evidence-nya itu apa ya. Dari sini ketahuan, baru rekomendasi, complete report, dokumentasi. Kalau nanti kita sempat ini akan kita juga buka sedikit ya mengenai bagaimana report yang bagus, bagaimana komunikasinya yang bagus. Kita mulai dari satu. Pengumpulan bukti data itu biasanya yang sering di bagian bisnis itu namanya 5W 1H.
Cuman bapak-bapak nggak seneng dengan 5W 1H. Senengnya 1H 5W. Saya tanya, kenapa Pak? Kalau saya kursus itu bapak-bapak, oh 5W 1H nggak bagus Pak. Yang bagus Pak 1H 5W. Kenapa?